吃？那我给放冰箱里啊。等一等，上去吧。来不及了，我还得去刘仁家接。到地铁站拐一个弯呢，要不然我又迟到。 Film pada tahun 2009 di China. Kisah yang akan diawali pada seorang ayah yang bernama Lee, yang hidup berdua bersama putrinya yang bernama kita panggil saja Ayu. Setelah ibunya meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu, Lee membesarkan dengan penuh kasih sayang sekaligus merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Sebagai hadiah ulang tahun, Lee pun mengizinkan Ayu keluar dan bermain bersama sahabatnya, sedangkan Lee bapaknya pergi bekerja sebagai seorang mandor di proyek pembangunan. Malamnya tiba, saat hujan Ayu pun pulang sendirian, karena kebetulan Lee juga belum pulang dari tempat kerjanya. Saat sesampainya Ayu di stasiun akhir, ia pun memilih untuk berjalan kaki sendirian, tanpa ia sadari jika ada sebuah minibus yang sedang mengikutinya. Entah apa yang terjadi kepada Ayu, sedangkan Lee sendiri terlihat sudah sampai di rumah dan dikira Ayu sudah pulang duluan. Namun alangkah terkejutnya Lee baru menyadari jika Ayu belum sampai di rumah, sehingga Lee pun mulai menghubungi satu persatu temannya sambil mencari di mana keberadaan anak kesayangannya. Keesokan paginya telah digegerkan sosok mayat gadis remaja yang mengapung di sebuah sungai. Di mana seorang polisi bernama kita sebut saja Jamal. Pak Jamal pun mendapatkan tugas untuk mengurusi atau mencari kasus ini sehingga ia dan tim langsung mencari data terkait laporan orang hilang. Tak lama kemudian Lee pun datang ke kantor polisi sesuai dengan laporan tentang anaknya yang hilang. Sempat tak percaya sempat tak yakin jika jasad itu adalah Ayu putrinya, Lee pun menangis sejadi-jadinya saat melihat jika jasad yang ada di depan matanya adalah Ayu, putri tercintanya yang selama ini sudah Lee besarkan dengan penuh kasih sayang. Saat ditanya apa penyebabnya kematian yang menimpa si Ayu, Pak Jamal pun belum bisa menjawab karena harus dilakukan pemeriksaan forensik, sehingga Lee pun diminta untuk pulang saja dan tunggu kabar berikutnya. Paginya Lee terlihat sudah menunggu di depan kantor polisi sedang menunggu hasil forensik selama lebih dari 24 jam. Lee terus menunggu kabar dari Pak Jamal yang tak kunjung keluar untuk menemuinya. Berjalannya waktu, anak buah Pak Jamal yang bernama Wong pun datang memberitahu bahwa tim forensik menemukan beberapa luka-luka di tangan dan di kakinya si Ayu, serta sperma yang berada di dalam tubuhnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum kematiannya Ayu, sempat mengalami pelecehan seksual dan kekerasan sebelum dihabisi. Saatnya langsung memberitahu Lee, tapi Pak Jamal pun memilih untuk menyembunyikan dulu informasi tersebut, dengan bermaksud untuk membuat Lee tetap tenang dulu dan menunggu sampai suasana membaik. Keesokan malamnya tim Pak Jamal berhasil mendapatkan rekaman kamera CCTV dari stasiun kereta, yang memperlihatkan kendaraan minibus warna putih yang nampak mencurigakan, sehingga ia dan tim langsung melakukan pencarian terhadap plat nomor mobil putih tersebut. Minibus yang inilah yang dipakai oleh para tersangka yang salah satunya yang bernama kita panggil saja si Roni, yang merupakan si pemilik dari mobil tersebut. Tepat saat ada dua polisi datang, Roni tak sengaja menemukan ponsel milik Ayu yang tertinggal, sehingga si Roni pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan langsung masuk ke kamarnya. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa kejadian malam tersebut, Roni yang sebagai supir pun telah membawa dua tersangka yang sedang mencari korban di sekitaran stasiun. Melihat sosok Ayu yang sedang jalan sendirian, para tersangka pun memutuskan untuk melakukan aksinya dengan cara membiusnya hingga pingsan. Masih dalam kondisi tak sadar, Ayu pun dibawa ke tempat para tersangka untuk diperkaos secara bergiliran. Ternyata tujuan mereka melakukan itu adalah untuk membuat video dewasa, yang nantinya akan dijual kepada seorang penadah. Roni sendiri tidak ada niatan untuk ikut-ikutan, karena pas waktu itu ayahnya meminta mobilnya segera dibawa pulang. Ya, memang sejak awal si Roni tidak pernah ada sedikit pun untuk memutuskan ikut-ikutan. Jika bukan karena dipaksa oleh kedua tersangka untuk menjadi supir mereka,
yang meskipun pada kenyataannya si Roni bukanlah sahabat dekat kedua tersangka, melainkan hanya menjadi korban bulian yang dipaksa oleh para tersangka untuk menjadi supir mereka. Di saat Roni akan pergi itulah salah satu tersangka yang bernama Aceng pun sempat menekan Roni apabila berani melaporkan polisi, sehingga Roni yang sejak awal terpaksa ikut gabung dengan berandal ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan perbuatan mereka berdua. Keesokannya Roni terlihat sedang dibuli oleh Aceng dan satu pelaku lagi yang bernama Jihan, karena usulannya yang ingin melaporkan polisi. Karena Roni tidak berdaya ia pun hanya bisa pasrah ketika saudara dekatnya ini akan mengancam menyakiti Roni dan keluarganya. Tak tahan terus dihantui rasa bersalah, Roni pun akhirnya nekat menggunakan ponsel milik Ayu untuk mengirim pesan kepada Lee, terkait nama kedua tersangka termasuk alamat lengkap mereka, sehingga saat itu juga Lee langsung berangkat menuju alamat tersebut. Setibanya di lokasi, Lee langsung masuk setelah berhasil menemukan kunci pintunya, yang tak berapa lama muncullah Jihan yang baru pulang dari luar. Saat Lee melihat tas milik putri kesayangannya, di mana Jihan terlihat sedang memutar rekaman video saat mereka sedang memperkaos Ayu. Sehingga ketika emosi Lee tak terbendungkan lagi, jelas ia pun langsung menyerang Jihan. Sempat kalah dari bocah ingusan, Lee yang tak sengaja melihat wajah Ayu dalam video itu pun langsung bangkit dan menghantam kepala Jihan berulang-ulang kali menggunakan sebuah tongkat baseball. Lalu mengambil flash disk berisi bukti video tersebut dan menyobek sebuah satu foto wajah Aceng. Lee pun langsung cabut dari tempat itu untuk menghindari kejaran polisi, di mana Lee pun berniat untuk membalas dendam tanpa mempedulikan apapun lagi. Tak lama setelah kepergian Lee, kemudian muncullah Pak Jamal dan anak buahnya yang mendapat laporan terkait penemuan jasad Jihan yang mati dengan kondisi mengenaskan, di mana Pak Jamal pun bisa menebak dengan mudah jika pelakunya adalah seorang ayah yang sudah kehilangan putri kesayangannya. Dari mautnya Jihan, Pak Jamal pun bisa langsung melacak dan menangkap Roni, yang telah diketahui kenal dekat dengan kedua tersangka tersebut, sehingga mereka langsung membawa si Roni ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Malamnya, Roni terlihat sedang makan bersama keluarganya. Setelah dinyatakan tidak bersalah akibat tidak adanya bukti, namun kedua orang tuanya termasuk sang ayah yang sedang memarahi Roni habis-habisan, sehingga Roni yang lama-lama kesal pun seketika membentak balik ayahnya tersebut. Setelah di kantor polisi terlihat ada sepasang suami istri kaya raya yang datang sesuai panggilan dari Pak Jamal, dan ternyata mereka berdualah orang tua dari si Aceng yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Yang jelas setidaknya malu dan merasa bersalah atas kelakuan anaknya mereka. Orang tua si Aceng malah ingin memberikan ganti rugi kepada orang tua para korban agar mereka tutup mulut. Yang rupanya Ayu bukanlah korban pertama kebiadaban si Aceng, melainkan masih ada gadis-gadis lain yang sudah lebih dulu menjadi korban mereka. Dan ya, mereka pun sempat kena serangan dari salah satu orang tua korban, yang putrinya telah bunuh diri akibat malu telah kehilangan kesuciannya. Di mana bapak yang satu ini memilih sedih daripada bertindak, sehingga membuat Pak Jamal menjadi simpati dan mencoba menenangkannya. Lee terlihat sudah sampai di sebuah pemukiman di pinggiran kota untuk mencari tempat tinggal sementara, di mana ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar yang kosong, dari seorang perempuan pemilik kontrakan yang memberikan satu kamar dekil yang jarang ditempati. Tak peduli dengan tempat tinggal sekarang, tak peduli dengan kondisi diri sendiri, Lee hanya menginginkan menemui satu tersangka lagi yaitu si Aceng, yang dengan flash disk diputar berisi kumpulan video para tersangka. Lee akhirnya berhasil menemukan satu video berisi Aceng yang sedang main motor, dan terdapat sebuah nama bengkel yang sering didatanginya.
Tanpa persiapan apapun, Lee langsung mendatangi bengkel sambil membawa foto wajah Aceng, di mana salah satu karyawan bengkel tersebut sempat melempar Lee dengan apapun itu. Namun Lee tidak mempedulikannya dan langsung masuk begitu saja menemui si pemilik bengkelnya. Dan ya, Lee tak sengaja melihat kaset VCD dengan judul video SMA Stasiun Kereta. Pasti tidak salah lagi si pemilik bengkel ini adalah penada video-video dewasa tempat Aceng menjual hasil karyanya. Sehingga tanpa pikir panjang Lee pun langsung membabi buta menghabisi mereka berdua. Sebelum menghabisi si penada tersebut, Lee sempat mencari informasi lebih dalam dulu tentang tempat tinggal rahasia Aceng yang berada di sebuah hotel bekas. Di saat itu juga Lee mengambil senjata apinya beserta dengan 2 peluru yang masih tersisa. Tepat secara kebetulan si teteh yang punya kontrakan pun melihat berita di televisi, berita seorang bapak yang sedang membalas dendam atas kematian putrinya, di mana si teteh yang melihat tas milik Lee yang ada gandulan si gadis pun akhirnya sadar jika orang yang menyewa kontrakannya adalah bapak yang dimaksud. Malamnya saat Lee sudah di tempat, si teteh sempat meminta untuk keluar dari sini setelah polisi mulai melakukan pemeriksaan di daerah sekitar sini. Namun setelah melihat raut wajah si Lee pun menjadi merasa kasihan dan biarkan tetap tinggal di kamar tersebut. 只有这个条件了，你将就一下吧，法律会制裁的。 Di saat para polisi sedang melacak lokasi tempat persembunyian Aceng, Lee pun sama-sama baru mengetahui lokasi hotel bekas yang dimaksud, yang karena daerah ini sudah dijaga oleh banyak polisi, dan si teteh yang juga mempunyai anak gadis dan bisa membayangkan perasaan Lee. Dan bersedia untuk mengantarkannya sampai ke tempat aman. Karena jalan lokasi tertutup oleh longsor pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas ke dalam hutan, di mana pada saat yang bersamaan Pak Jamal dan tim pun terlihat lebih dulu sampai di lokasi tersebut dan langsung masuk untuk melakukan pencarian. Dan ya, mereka menemukan sosok gadis yang telah diperkaos oleh Aceng, dikarenakan diancam dan akan disebar videonya jika si gadis ini pergi. Si gadis pun terpaksa untuk tetap bertahan di sini. Bahkan ketika Pak Jamal menawarinya perlindungan, si gadis tetap tidak mau ikut dikarenakan saking takutnya ia terhadap kebiadaban si Aceng. Tak lama muncullah Aceng dengan motornya tepat saat ia sudah tiba di lokasi. Namun sebelum Aceng masuk, terlebih dahulu menghubungi si gadis untuk memastikan situasinya aman. Tapi malah si gadis yang bukannya mendukung rencana para polisi, si gadis justru malah berteriak dan menyuruh Aceng segera pergi. Akhirnya Lee berhasil menembak motor si Aceng dan membuatnya lari ke dalam hutan. Bukannya Pak Jamal mengejar Aceng malah fokus mengejar Lee. Sehingga pelaku yang menjadi target utama pun malah berhasil lolos, yang pada akhirnya rencana itu pun menjadi sia-sia. Singkat cerita malam pun tiba, Roni yang sedang kebetulan bersama para polisi pun akhirnya ditelepon oleh Aceng yang sudah kehabisan bekal uang, di mana Aceng meminta Roni datang ke stasiun kereta sambil membawa sejumlah uang yang diinginkannya. Dengan fakta bahwa Aceng adalah anak dari keluarga melintir kaya raya, yang bisa menggunakan uangnya untuk meringankan hukuman bahkan bebas dari tuduhan membuat si Roni menjadi berpikir ulang untuk menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sehingga daripada mengambil resiko Aceng lolos dari jerat hukum dan kembali mendatanginya untuk membulinya, Roni pun memberitahu Lee tentang rencana pengeroyokan besok. Roni pun berharap besar kepada Lee agar bisa menghabisi Aceng untuk selamanya. Keesokannya, para polisi terlihat sudah sampai ke stasiun dengan Roni yang diyakinkan untuk jangan gugup dan coba biasa saja. Namun kemalehoyannya yang sudah sejak dari lahir, rupanya sulit untuk menunjukkan keprofesionalannya. Sehingga ketika Aceng datang, Roni pun langsung ketahuan bahwa telah bekerja sama dengan polisi. Saat Aceng kabur, Lee disitulah terlihat sudah bersiap dengan senjata apinya yang dibungkus dengan kain, di mana saat para polisi sedang melakukan pengejaran, Lee memilih arah yang berlawanan untuk menyambut Aceng.
Tepat disaksikan oleh banyak orang, Li pun membuat si biadab Aceng kena mental bahkan sampai sujud memohon ampunan. Saking takutnya kemarahan seorang ayah yang kehilangan darah dagingnya, Aceng bahkan berjanji untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya lagi. Namun dengan fakta bahwa Ayu sudah tidak ada, pintu hampura alias maaf pun sudah tertutup rapat, sehingga ia pun langsung menarik pelatuknya, tepat saat para polisi menembak Li dari berbagai arah. Setelah kepanikan berakhir, Li pun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara Aceng diketahui masih hidup dan hanya keserempet peluru yang mengakibatkan matanya bagus sebelah. Namun dari kejadian itu pemerintah pun mengupdate undang-undang baru terkait kejahatan di bawah umur, bahwa seseorang yang berusia 12 tahun tapi dengan sengaja telah melakukan kejahatan berat, tetap akan dipidana dengan hukuman yang sama dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dan film pun tamat.